ngertiin apa lagi? Kamu minta aku jauhin teman tongkrongan aku karena kamu pikir mereka toksik kan? Aku jauhin. Kamu minta aku kurangin jadwal pelayanan, aku lakuin. Semua aku udah lakuin buat kamu. Oke, kamu bilang kamu udah lakuin itu semua. Tapi mana buktinya? Kamu selalu susah dihubungin. Kamu gak pernah ngabarin aku. Kamu tuh egois, tau gak? Justru kamu yang egois. Kamu tahu aku lagi kerja, aku lagi sibuk. Tapi kamu masih nuntut semua itu. Udahlah, aku gak mau urusan lagi sama orang egois kayak kamu. Kamu gak mau urusan lagi sama aku? Oke, kalau gitu kita putus. Bagaimana kau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana kau aku tidak baik-baik saja. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang di tempat ini dan yang di rumah. Semuanya sekali lagi Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini atas anugerah Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita akan pakai waktu yang singkat ini. Kita rindu memuji Tuhan, kita rindu menyembah Tuhan. Melewati setiap nyanyian, pujian, penyembahan kita bagi Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur setiap tarikan nafas yang boleh ada di dalam hidup kami bersyukur adalah kesempatan untuk kami berubah lebih lagi seperti yang kami sembah Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini Tuhan, hati Tuhan disukakan lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan, nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kudus namamu Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji namamu Tuhan. Engkau kutinggikan, tinggi namamu Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyembah namamu Tuhan. Mulia, agung
dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Ku sembah selamanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Kudus, 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 kuduslah, kudus nama-Mu Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Engkau kutinggikan, tinggi nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyembah nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, agung dan dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Ku sembah selamanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesus segalanya. Haleluya, haleluya. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya. Nyatakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesus segalanya. Haleluya. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Pujian dan hormat
pujian dan hormat untuk-Mu Tuhan. Pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Allah kita. Sebab Dia Allah yang kekal. Besar kasih setianya. Amin. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Amin. Mari kita nyatakan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Amin. Kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan. Kita semua orang percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Amin. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal lagu ini Bapak Ibu. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap, amin, Allah yang kekal. Haleluya. Sekali lagi Dia akan menggoncangkan dunia ini Bapak Ibu. Tapi kita orang percaya tidak akan pernah tergoncangkan, sebab kerajaannya kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya,
Allah yang kekal, Allah yang kekal. Sekali lagi bersama nyatakan, Allah yang kekal. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita semua orang percaya. Sukacita dari Tuhan kita. Haleluya. Mari nyatakan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, amin Tuhan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Karena apa? Penuhiku, amin. Mari nyatakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak hanya bagimu Tuhan. Karena apa? Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Lebih lagi mari nyatakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya,
bersuka cita selamanya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang memberikan sukacita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan rahmat anugerah yang berlimpah dalam hidup kita. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan di dalam hidup kami. Kiranya di dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi selagi kami diberikan nafas hidup, selagi kami diberikan usia, kami rindu memberikan yang terbaik bagi sesama kami dan bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari nyatakan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, mari kita berjuang bersama. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, amin Tuhan, sesuai rancangan semula. Serupa Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan
di hadapan Bapa. Mari Bapak Ibu kita nyatakan hanya satu kerinduan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Nyatakan, oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Nyatakan serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan, berkenan, berkenan. Oh, berkenan di hadapan Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Oh, tujuan kami hanyalah satu Tuhan. Bagaimana kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau Engkau ajar Tuhan, kami mau Engkau didik Tuhan, kami mau hidup oleh Roh-Mu Bapa, sehingga kami sempurna seperti-Mu Bapa. Ya saya undang kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang rindu lebih lagi memperkarakan hidup kita, pikiran, mata hati kita, perbuatan kita lebih lagi, agar kita selalu menjaga kesucian hidup kita di hadapan Allah kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, nyatakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Serupa Tuhan Yesus, tujuan berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi mari nyatakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Nyatakan, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Katakan, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus,
berkenan di hadapan Bapa. Serupa dengan Tuhan kita, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikara bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Inakara bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami harus semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Biarlah karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Sehingga orang boleh melihat bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami. Sehingga mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sebagai penolong kami, yang mengingatkan kami, yang membantu kami, bahwa hidup kami harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur dalam ibadah ketiga pada siang hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, itu suatu anugerah Tuhan. Itu suatu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu begitu besar atas setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ketiga ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami. Sehingga hidup kami terus diubahkan sehari demi sehari Tuhan. Untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah merupakan pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah pengharapan kami, tidak ada yang lain. Kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah hanya Injil dan nama Yesus yang ditinggikan, tidak ada yang lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Ya. Kalau saudara datang beribadah memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara banyak, bukan pada waktu lewat firman saja. Pada waktu pujian dinaikkan, Tuhan pasti berbicara kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, ya, sehingga Tuhan banyak berbicara kepada setiap kita untuk apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah hari ini, terlebih lagi masa yang sukar, saudara. Ya, temanya adalah bebas dari kekecewaan. Ya, jadi di tengah masa yang sulit, hari di tengah masa yang semakin gelap, masa yang sukar ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Hidup kita harus bebas dari kekecewaan. Sehingga kita tidak kehilangan di tengah-tengah hari ini, kita tidak kehilangan sukacita. Tetap ada sukacita. Sukacita bukan dunia ini, tapi sukacita berasal daripada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara juga tidak kehilangan kebahagiaan. Keluarga kita tetap bahagia di tengah-tengah keadaan hari-hari dan kita tidak tawar hati.
Ya, jangan tawar hati karena masalah persoalan keadaan hari-hari yang kita sedang hadapi di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Amin saudara. Tapi kalau kita tidak tawar hati saudara pada masa kesesakan, karena kita punya Allah yang hidup, yang sanggup melakukan apapun. Maka kekuatan Tuhan itu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Ya. Kita belajar dari Yesus saudara, di mana Yesus adalah 100% Allah tapi 100% manusia. Dia menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, dan kita mau meneladani apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Kalau Yesus berkata A, dia udah melakukan semuanya dalam kehidupan. Dan Yesus mau kita pun melakukan, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi kita belajar dari Yesus yang menjadi teladan. Ya, di mana Yesus tidak kecewa pada murid-muridnya ketika murid-muridnya, semua murid-muridnya meninggalkan Yesus sebelum Yesus menyerahkan dirinya. Terlebih lagi saudara, kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali saudara. Itu adalah Petrus adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus saudara. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, yang pertama kali yang dilakukan Yesus adalah dia menjumpai murid-muridnya. Dan waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera aku berikan padamu. Damai sejahtera aku berikan padamu. Dan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya di suatu pantai, dia berkata, adakah lauk pauk bagimu? Kalau bahasa saya, sudah makan atau belum? Dan kita tahu Yesus tidak menyimpan, saudara, tidak menyimpan kekecewaan, tidak, saudara. Oleh sebab dia memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, saudara. Sekalipun murid-muridnya semua meninggalkan dia. Sekalipun Petrus menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Bahkan ketika ada orang bertanya kepada Petrus, kamu yang bersama dengan dia, Yesus, aku tidak kenal dia. Waduh, itu saudara, kalau misalkan Pak Yan dengan saya ya, orang tanya, Pak Yan itu kenal sama Pak Lukas, contoh. Kata Pak Yan, enggak kenal. Waduh, saya sakit hati begitu ya. Saya kecewa, bisa kecewa. Misalkan, ini contohnya saudara. Demikian yang dialami saudara. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus ketika dia bangkit, enggak berkata, ini murid-murid murtad, kamu tidak tahu diri menyangkal aku. Enggak. Dia tidak kecewa apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Demikian juga kita di tengah-tengah hari-hari ini, hati-hati di tengah keadaan yang masa yang sukar ini, hati-hati saudara dengan kekecewaan. Kenapa saudara? Karena kekecewaan adalah senjata iblis di akhir zaman ini untuk menghancurkan kehidupan saya dan saudara yang saya tangkap. Untuk menghancurkan keluarga kita di akhir zaman ini. Untuk menghancurkan pelayanan saya dan saudara hari ini. Supaya saya dan saudara tidak bisa melayani sampai garis akhir. Supaya keluarga kita berantakan. Supaya kita tidak bisa mengikut Tuhan sampai garis akhir dalam kehidupan saya dan saudara. Kecewa, kenapa kecewa? Ya bisa kecewa karena situasi keadaan hari-hari yang kita alami. Bisa membuat kita kecewa. Di dalam keluarga, bisa hari ini saudara mungkin kecewa sama suami aku, kata istri, bisa. Saudara, kata istri, kecewa aku juga dengan suami. Kecewa dengan anak-anak. Bahkan bisa kecewa juga apalagi dengan serumah, dengan mertua. Kecewa dengan mertua. Kecewa dengan orang tua. Bisa juga dalam pelayanan hari ini. Kecewa dengan teman pelayananku ini. Bisa terjadi saudara. Kecewa itu saudara. Bisa kecewa dengan bos di mana kita bekerja. Ya, seperti tadi pagi itu karena ada jemaat mengatakan, Pak saya kecewa sama bos. Kenapa kamu kecewa? Ya dulu Pak. Ya terakhir ini kan banyak karyawan di kantor saya terjadi penyusutan, pengurangan karyawan. Setelah itu dulu saya cuma dua pekerjaan yang saya lakukan. Sekarang udah penyusutan saya jadi 5, 6, 7 katanya. Pekerjaan dilimpahkan kepada saya. Wah kata saya bagus kamu diberikan kepercayaan yang banyak. Bukan gitu Pak, saya kecewa. Kecewanya kenapa? Kerjaan ditambahin ke saya. Tapi income tidak ditambahin. Dia kecewa saudara. Wah bos saya mah kieu-kieu pedit lah segala macam saudara. Kata saya kamu bersyukur masih bisa bekerja. Orang lain di PHK dan belum dapat pekerjaan. Kecewa dengan bos bisa terjadi. Kecewa karena doa kita mungkin selama ini belum dijawab oleh Tuhan. Dan bisa juga kita kecewa dengan diri kita sendiri.
Aduh dulu mah kalau gua nggak dapetin dia mah gua kecewa tuh dulu, gua salah. Bisa kecewa sekarang. Di tengah-tengah keadaan hari ini. Dan kalau kecewa itu dibiarkan dalam kehidupan kita, akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara. Bisa muncul gua kecewa sama dia. Kita bisa muncul dendam sama dia. Hati-hati loh hari-hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Bisa muncul pikiran yang negatif. Banyak pikiran yang negatif karena kecewa di dalam keluarga. Pikiran suami kepada istri atau istri kepada suami jadi negatif. Dulu mah enggak, saudara. Jadi apatis sekarang. Bukan itu lagi, saudara. Tidak bersemangat lagi. Ya di dalam keluarga, ketika ketemu keluarga bisa. Ketika di dalam pekerjaan tidak semangat lagi. Pelayanan sih masih pelayanan. Tapi mereka sudah tidak semangat lagi pelayanan, saudara. Dan itu bisa sakit hati kalau dibiarkan. Bisa kepahitan ada di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menimbulkan sakit penyakit datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa melayani. Kita tidak bisa mengikut Tuhan sampai garis akhir. Dan akhirnya maaf kata, kita bisa menolak Tuhan. Kita seringkali, enggak saya enggak menolak Tuhan. Padahal Tuhan tahu. Kita bisa menolak anugerah Tuhan. Kalau kita saudara terus bersungut-sungut terus kepada Tuhan. Kita bisa menolak anugerah Tuhan loh. Kita bisa menolak kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan setiap hari selalu baru pada kita. Kita masih hidup itu anugerah Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang mahal harganya. Kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita bersungut-sungut terus saudara. Kita bisa menolak Tuhan, anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan setiap orang pernah dikecewakan oleh orang lain. Setiap orang pernah juga mengecewakan orang lain. Saudara. Cuma pertanyaannya siapa orang yang berpotensi mengecewakan kita? Diulang, siapa orang yang berpotensi mengecewakan kita? Mari lihat Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Berbunyi demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Berarti siapa orang yang berpotensi mengecewakan saya dan saudara? Orang dari apa? Orang yang dekat dengan kita. Bisa terjadi suami kita. Bisa terjadi istri kita. Bisa terjadi mertua kita. Anak kita bisa terjadi, saudara. Bos kita seperti tadi bisa terjadi. Apalagi saudara teman sepelayanan kita bisa. Saudara ini terjadi. Karena kecewa itu jarak antara apa? Jarak antara harapan dengan kenyataan. Harapannya gini tapi kenyataannya tidak sama. Kalau harapan itu sesuai saudara dengan kenyataan saudara. Wah luar biasa terpenuhi. Betul gak? Tapi kalau harapan tidak sesuai, tidak terpenuhi. Maka kita bisa menjadi kecewa. Hati-hati dengan kekecewaan hari ini saudara. Karena kekecewaan kalau kita kecewa itu bisa menghancurkan hidup kita saudara. Bisa menghancurkan juga apa? Masa depan kita. Padahal Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi kalau kekecewaan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saudara bisa menghancurkan hidup kita. Bisa menghancurkan masa depan kita. Padahal masa depan kita Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Membuat hidup kita saudara kalau kita kecewa. Hidup kita pelayanan kita tidak bisa maksimal. Bisa bekerja masih bekerja kelihatannya masih melayani. Tapi gak maksimal. Kenapa? Karena kecewa saudara. Membuat hidup kita saudara jadi bodoh. Kenapa saya kasih dikatakan jadi bodoh? Karena hidup kita dijajah oleh apa? Kekecewaan terus. Supaya kita kecewa. Lihat si itu kecewa. Lihat si ini kecewa. Lihat semua gak ada yang benar nih. Iblis berkata. Bukankah kita bodoh kalau demikian? Membuat hidup kita melupakan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Dan kecewa itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak melihat pun. Bisa terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Bisa terjadi hamba Tuhan juga bisa kecewa. Keadaan hari-hari ini saudara. Kecewa bukanlah sebuah keadaan.
Tapi reaksi kita bagaimana? Sikap kita ketika saya dan saudara dalam menghadapi keadaan hari-hari ini. Bukan karena keadaan, sikap kita, reaksi kita. Atau terhadap keadaan hari-hari ini. Apa yang kita harapkan tidak sama dengan kenyataan. Ketika kita mungkin istri mengharapkan sesuatu income-nya, aduh Pak ini kurang ada. Dan tidak bisa diharapkan karena keadaan hari ini, kita bisa kecewa. Harapan saudara minus dipotong kenyataan. Yaitu kecewa karena kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kecewa itu pilihan saya dan saudara. Dalam firman Tuhan saudara, kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan seperti Yusuf. Apakah Yusuf kecewa atau tidak? Kalau kita lihat saudara, Yusuf itu dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, sesaatnya dijual dan dibeli oleh tante Potifar. Keluarga Potifar. Saudara, istrinya berarti Tante Potifar, ya saudara. Dia dikecewakan juga oleh siapa? Saudara, dikecewakan selain oleh istri Potifar, dikecewakan oleh juru apa tuh? Yang melupakan dia. Juru minuman kalau nggak salah ya. Dilupakan oleh dia. Dia bisa kecewa nggak? Oh lu ngelupain gua sekarang. Bisa saudara. Dan Yusuf bisa nggak kecewa sama Tuhan? Bisa. Dan dia mungkin bisa berkata, tapi Yusuf tidak kecewa ya. Yusuf bisa berkata, kok Tuhan aku mau hidup kudus. Ini Tante Potifar menggoda aku tiap hari. Aku mau hidup kudus, aku menyingkir, menjauhkan itu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyertai aku? Kenapa Tuhan aku ada di dalam penjara, jadi di penjara? Aku kan tidak salah, aku hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai. Seolah Tuhan itu tidak membela Yusuf. Tapi Yusuf kalau kita lihat tidak kecewa. Oleh sebab itu Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin saudara. Kita lihat juga selain Yusuf Daud. Daud saudara apakah kecewa dengan rajanya yaitu Saul. Mertuanya itu Saul itu mertuanya daripada Daud saudara. Ya. Pemimpinnya itu rajanya pemimpinnya. Dia dikejar-kejar mau dibunuh saudara. Nyawa. Dia kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, kehilangan kekayaannya, mau dikejar. Mestinya sebagai mertua, sebagai raja, sebagai memberikan contoh dan teladan bagi Daud. Betul apa betul? Yang ada di bawahnya. Tapi dia mengejar-ngejar. Tapi Daud tidak kecewa. Kalau Daud kecewa, saudara, kita melihat ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, dia bisa waktu itu. Tapi dia tidak membunuh. Dia memotong puncak jubahnya. Kalau dia mau bunuh, bisa. Dia tidak kecewa, saudara. Dan kita lihat akhirnya Daud apa? Saudara, karena dia tidak kecewa. Dia menjadi raja yang luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Dan menurunkan, yaitu saudara, silsilahnya. Yesus keturunan Daud. Amin, saudara. Kita lihat sekarang karena keadaan hari ini. Kita lihat Nabi Habakuk. Mari kita lihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Enggak ada. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Enggak ada saudara. Berarti keadaan yang tidak baik ini saudara. Ya, tapi kita melihat Nabi Habakuk tidak kecewa. Mungkin keadaan hari-hari bisa terjadi seperti ini. Tapi Nabi Habakuk tidak kecewa. Karena ayat 18 mengatakan apa? Namun aku, Nabi Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Daud mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa Daud mau bersorak-sorak di dalam Tuhan? Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatan aku. Amin saudara. Kekuatan kita hari di tengah masa yang sukar adalah Tuhan kita, tidak adalah yang lain. Saudara. Allah itu Tuhan, itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Bukan semakin lemah saudara, betul nggak? Karena nggak ada apa-apa lagi, tidak berbunga, tidak berbuah. Mestinya semakin lemah. Ini seperti kaki rusa, saudara, ajeng-ajengan gitu ya. Gitu, kuat, menginjak-injak apa? Menginjak-injak masalah. Bukankah ini masalah yang sedang dia hadapi oleh Nabi Habakuk? Dia bisa kuat bahkan menginjak-injak masalah. Bukan diinjak oleh masalah saudara.
Tapi karena dia bersorak-sorak dan dia katakan Tuhan itu adalah kekuatanku. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi saudara, yang kita alami. Mari kita bersorak-sorak, mari kita puji dia, sembah dia. Dan Tuhan itu memang betul kekuatan kita. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, hanya kita berharap kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Mungkin hari ini apa yang dihadapi saya dan saudara? Sekalipun situasinya kurang baik Pak hari-hari ini. Betul. Sekalipun aku punya doa Pak, belum dijawab loh Pak. Dari dulu sampai hari ini betul. Sekalipun aku belum ditolong oleh Tuhan, betul. Sekalipun omset Bapak tahu sih semua turun, omset itu turun. Nggak apa-apa. Tapi jangan kecewa saudara. Justru kita dalam keadaan harus bersorak-sorak. Harus tetap mendekat kepada Tuhan. Dan kita kata, Tuhan kau adalah kekuatanku. Tuhan kau adalah segala-galanya bagiku. Tuhan kau sanggup melakukan segala yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita pada waktu itu, kita sedang menginjak-injak masalah dalam kehidupan saya dan saudara. Di alam roh saudara. Betul enggak? Itu luar biasa saudara. Karena kekecewaan itu akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Kalau kita kecewa hari ini, saudara dan saudara, kita enggak semangat lagi. Saudara, kita harus tetap semangat keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Tetap semangat. Jangan apatis, tetap optimis. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin saudara. Kalau kita nggak punya Tuhan, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita punya Tuhan. Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Hari-hari kita diizinkan ini. Hari ini terjadi. Kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Dan bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Saya percaya lewat keadaan hari-hari ini saudara. Lewat masa-masa yang sukar. Tuhan sedang melatih kita hari-hari ini. Untuk saya dan saudara menjadi orang yang luar biasa. Karena segala sesuatu harus dilatih. Amin saudara. Ya, kalau saya seringkali ke anak-anak saya. Kalau suruh ngepel atau suruh membersihkan rumah. Mesti dilatih. Karena gak mungkin ya langsung dilakukan. Dilatih, latihan. Supaya dia tahu. Dilatih. Supaya dia ya tahu. Gitu kan. Demikian juga hidup kita. Mesti dilatih. Kita tidak tahu ke depannya. Saya bukan takut tahu. Ke depannya Pak ada orang semakin sukar. Bisa. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan kalau hari ini sedang melatih saya dan saudara. Dan saya dan saudara mau dilatih oleh Tuhan. Kita akan kuat. Kita sanggup menghadapi apapun. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Tapi kalau saudara sekarang sudah gak mau dilatih hari ini. Kecewa. Tantangan semakin besar misalkan di depan. Saudara gak bisa berbuat apa-apa. Yang saya tangkap Tuhan sedang melatih saya dan saudara hari-hari ini. Menjadi orang yang luar biasa hari-hari ini. Karena berkat kita ditentukan dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi dalam menghadapi kekecewaan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara dalam keadaan masa yang sukar. Yang pertama kita harus mengingat karya Tuhan bagi kita, bagi saya. Apa karya Tuhan bagi saya dan saudara? Kita harus mengingat akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus mengingat, ini perlu mengingat ini saudara. Mengingat tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Matius 11 ayat 4 dan 5. Ini ketika Yohanes Pembaptis juga bisa kecewa saudara. Ayat 4 mengatakan Yesus menjawab mereka. Pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Bahkan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi yang pertama saudara, supaya saya dan saudara dalam menghadapi kekecewaan, kita harus mengingat karya Tuhan bagi kita. Siapa kita ini saudara? Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, darahnya yang mahal. Supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Begitu penting saudara karya penebusan Tuhan bagi kita. Karena kita tahu rumah kita bukan di sini. Masih ada kehidupan rumah kita di sorga. Kita percaya kepada Yesus. Kita beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Betapa penting mengingat karya Tuhan bagi kita saudara. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita.
kados kita ini. Artinya saudara, kita dipisahkan. Kita dipisahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Setiap orang yang percaya, kita dipisahkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Setiap orang percaya yang sudah percaya, kita adalah orang-orang kudus. Oleh sebab kita harus menjaga kekudusan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sebagai orang percaya pasti banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Banyak mengalami kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kita pasti banyak mengalami, saudara. Jadi kita harus mengingat kasih setia Tuhan. Selain karya Tuhan tadi, kasih setia dalam kehidupan kita. Tuhan, sampai hari ini aku masih hidup. Aku masih bernafas. Aku ada di tempat ini beribadah. Itu karena kasih setia Tuhan dalam hidup aku. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang mendorong aku untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti daging, saudara. Wah, udah siang gini mah mendingan jalan-jalan aja ke mall. Betul gak? Cari-cari untuk ke gereja. Tapi kalau saudara ada di sini, saya percaya Roh Kudus yang mendorong saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita sampai detik hari ini saya dan saudara ada. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Luar biasa itu Tuhan. Justru kita harus mengingat-ingat hari ini di keadaan masa yang sukar. Mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Karya Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mengingat hal yang pahit. Kalau ada yang pahit bisa orang itu membuat kita pahit. Bisa. Jangan ingat-ingat. Oh gitu ya udah. Puji Tuhan, syukur. Kalau kita mengingat-ingat terus yang pahit. Yang menyakitkan hati saya dan saudara. Jangan ingat-ingat itu. Karena kalau kita tidak mengingat-ingat itu, maka tidak bisa celah iblis bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mengingat-ingat yang pahit, yang menyakitkan, kita membuka celah iblis bekerja dalam kehidupan kita. Mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, pikirkan semua yang manis hari di tengah masa yang sukar. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang patut dipuji di dalam keluarga. Yang sedap didengar, bukan yang tidak sedap didengar. Yang diingatkan, istri gue gitu ngomong gini terus. Wah terus, diingat-ingat terus. Yang baik-baiknya diingat-ingat saudara. Amin saudara. Yang patut dipuji, istri gue mah gitu-gitu juga. Rajin di rumah, waduh iya ya. Bener gak? Jadi tidak ada celah iblis bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Banyak kebaikan Tuhan yang tidak bisa saya dan saudara hitung dalam kehidupan kita. Daud berkata, banyaklah Tuhan yang kau sudah lakukan dalam kehidupanku. Padahal dia banyak masalah juga saudara. Kalau kita lihat. Perbuatanmu yang besar dan ajaib. Maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nggak bisa kita ngitung. Coba hitung kebaikan Tuhan dari dulu. Hitung pakai kalkulator saya seringkali berapa digit yang paling banyak. Hitung, oh Tuhan pernah ini. Tuhan gitu, wah setiap hari banyak. Sampai kalkulator itu mentok. Masih banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus banyak mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur ada kekuatan Tuhan turun. Amin saudara dalam kehidupan saya. Ada kesehatan yang daripada Tuhan. Kalau saudara mengeluh terus bisa sakit penyakit datang dalam kehidupan. Dan kalau sudah ke dokter. Apalagi masuk rumah sakit. Mahal harganya. Cuma kita mengucap Tuhan terima kasih. Ketika kita mengucap Tuhan baik. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberikan damai sejahtera. Sehingga tidak ada ketakutan kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat-ingat coba. Yang belum-belum bagaimana saudara pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan kuat dalam kehidupan kita. Bukan kata orang. Kata orang Yesus itu luar biasa menyembuhkan. Apa kata saya dan saudara? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu membuat kita kuat. Dulu Tuhan pernah menolong aku. Sekarang pun aku percaya Tuhan akan menolong aku. Dulu Tuhan menyembuhkan aku. Sekarang pun Tuhan pasti menyembuhkan aku. Karena aku punya pengalaman pribadi. Nggak cukup saudaranya kenal Tuhan di ibadah. Tapi nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nggak kuat saudara hari ini. Benar menghadapi masalah dan tantangan hari-hari ini. Jadi saudara yang pertama tadi apa? Mengingat karya Tuhan bagi kita. Mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mengingat kebaikan Tuhan
dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua dalam menghadapi kekecewaan, apa yang harus lakukan? Kita harus tetap berjalan dalam ketekunan dan pengharapan kita hanya kepada Yesus, bukan kepada orang lain. Kalau saudara punya pengharapan berharap kepada orang tidak salah. Tapi sekali waktu orang itu saudara bisa mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5 berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tadi dikaruniakan kepada kita. Amin saudara. Jangan cepat putus asa hari ini. Di tengah-tengah keadaan hari ini. Tuhan, apa maksud Tuhan bagi saya dan saudara? Apa maksud Tuhan bagi keluarga kita? Apa maksud Tuhan bagi pekerjaan kita hari-hari ini? Tetap tekun senantiasa memiliki pengharapan tadi kepada Tuhan. Jangan kita berkata hari ini, percuma ikut Tuhan mana? Percuma ikut Tuhan, doaku belum dijawab sampai hari ini. Percuma aku melayani Tuhan. Percuma lagi saudara. Tuhan tidak dengar doa saya. Jangan itu saudara. Pengharapan kita tetap. Sekalipun Tuhan belum jawab doa kita. Sekalipun Tuhan belum tolong kita. Tapi kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Yaitu kepada Yesus Tuhan. Dan saya percaya ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan. Saudara, saya dan saudara mendapat kekuatan nomor satu. Yang kedua, saya dan saudara mendapat jalan keluar atas setiap masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara mau berharap kepada siapa saya dan saudara hari ini? Nggak ada manusia yang gak bisa dia. Hanya kepada Tuhan. Ada kekuatan kita yang penting nomor satu, ada kekuatan Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan sekarang yang menyerahlah karena keadaan hari-hari ini. Betapa banyak anak-anak Tuhan di luar yang mungkin sudah tidak ibadah dulu ibadah. Karena keadaan hari tidak ibadah. Padahal kita harus tetap datang beribadah. Karena pengharapan kita hanya Yesus Tuhan. Oleh sebab Roma 8:28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Karena Tuhan terlebih dahulu. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tetap tekun saudara. Dan kita berjalan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus Tuhan. Sehingga kita saudara tetap kuat di dalam kehidupannya. Dalam menghadapi supaya kita tidak kecewa. Saudara dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga. Bagaimana dalam menghadapi kekecewaan. Kita harus mengampuni orang. Kenapa saudara? Artinya kalau misalnya tidak memberikan hak. Kepada siapa? Kepada kekecewaan untuk tinggal di dalam hati kita. Hati-hati. Mudah. Gara-gara sedikit kekecewaan langsung ada di hati kita. Berapa banyak itu kalau ditumpuk. Kita udah banyak kecewa sini mengecewakan. Ini sini mengecewakan. Jadi kita tahu saudara. Artinya tidak memberikan hak. Untuk apa? Kekecewaan untuk tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Ini hati sumbernya saudara. Kalau kita saudara ya membiarkan kekecewaan tinggal di dalam hati kita, saudara akan hancur. Siapapun bisa mengecewakan hari-hari dalam keadaan apapun. Tapi saudara jangan memberi hak supaya kekecewaan untuk tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Kenapa Pak saya harus mengampuni? Enggak gampang Pak. Saya harus mengampuni. Betul, tapi kita harus meneladi Yesus. Tuhan berapa kali aku harus mengampuni seseorang? 7 kali kah? 70 kali 7. Kali berapa ini? Ketika kita berdosa Tuhan mengampuni dosa saya dan saudara. Berapa kali kita berbuat dosa bertobat minta ampun. Tuhan ampuni dosa saya dan saudara. Dan dibuang dosa saya ke tabir laut. Tidak diperhitungkan lagi. Berarti saya dan saudara bisa mengampuni orang yang mengecewakannya. Bisa saudara. Kenapa? Yang pertama karena Tuhan sudah mengampuni saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kedua karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam kita. Allah adalah kasih.
kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau sungguh-sungguh ada kasih Tuhan dalam hidup kita, pasti kita bisa mengampuni. Apalagi di dalam keluarga istri kita yang sudah persatukan, anak-anak kita, orang lain kita bisa mengampuni. Karena ada kasih Tuhan. Ada orang mengatakan di luar, gua nggak bisa mengampuni, seumur hidup pun tidak. Kalau minggu nyembah-nyembah Tuhan, di mana Tuhannya? Kan Allah adalah kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti bisa mengampuni. Karena apa? Kasih Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan waktu kita mengampuni, kita sedang menutup luka kita. Dulu waktu kita mengampuni, kita sedang menutup luka kita. Sehingga luka kita bisa sembuh dalam kehidupan kita. Waktu kita mengampuni, kita sedang saudara mengeluarkan seorang tahanan di dalam penjara yang selama ini di penjara. Kalau saya dan saudara tidak bisa mengampuni, saya adalah dalam tahanan. Dijajah terus untuk kita tidak bisa mengampuni. Dalam kehidupan saya, kita sedang mengeluarkan tahanan di dalam kehidupan. Siapa tahanannya? Itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Pada waktu kita melepaskan pengampunan kepada mereka, saya percaya hati kita dipulihkan oleh Tuhan dan luka itu sembuh di dalam nama Yesus. Banyak gesekan bisa terjadi hari ini, bukan hanya di keluarga, di mana di pelayanan yang melayani, dimanapun bisa terjadi gesekan. Tapi kita harus tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau dia bersalah, kita harus mengampuni. Kasih Allah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, yang terakhir. Dalam menghadapi kekecewaan, kita harus berfokus pada salib Yesus. Ibrani 12 ayat 3 mengatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia, akan Yesus. Akan pengorbanan Yesus yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Artinya jangan supaya kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi kecewa, putus asa, kecewa. Lemah kita. Mengapa kita lemah, saudara? Mengapa kita putus asa? Karena kita melihat terus masalah dalam kehidupan kita. Betul ada masalah kita harus hadapi. Tapi jangan terus lihat masalah terus akhirnya saudara. Kita nggak lihat Tuhannya, masalah semakin gede, Tuhan semakin kecil, padahal Tuhan semakin besar dari setiap masalah kita. Amin saudara. Kita seringkali dibawa terus berfokus kepada masalah. Betul kita sedang menghadapi masalah, tapi kita harus berfokus kepada Tuhan. Kenapa kita menjadi lemah dan mengapa kita putus asa? Karena kita kalau ada orang yang menyakiti kita saudara, seringkali kita lihat apa saudara? Dia tuh terus. Dia nih orangnya gini, nyakitin gua. Dulu juga dia gini. Terus aja lihat ke sana. Iblis sedang terus lo. Terus. Lemah kita ini. Putus asa dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup kita hancur dalam kehidupan kita. Masa depan kita bisa hancur saudara. Hari ini saudara, hidup kita tidak maksimal. Hidup kita menjadi bodoh. Kenapa? Karena dijajah saudara. Dia untuk kita bisa terus kecewa. Kecewa lu sama sini. Dulu juga dia begini. Dulu juga begini. Padahal kita juga, dia mengecewakan kita juga pernah mengecewakan orang. Dalam kehidupan saya, saudara. Dan akhirnya kita bisa menolak Tuhan. Fokus pada salib Tuhan. Amin saudara. Fokus kepada Tuhan. Supaya kita tidak lemah. Supaya kita tidak putus asa. Dan kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan rindu melakukan perkara besar hari dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali saudara enggan. Ke gereja aja hari ini kalau bisa enggak. Kalau menurut saya maaf saudara, ini pemurnian. Apakah kita masih dalam keadaan gini walaupun masalah banyak, kita tetap datang kepada Tuhan? Atau kita di rumah? Kemarin ada yang bersaksi kepada saya, saudara. Oh ada ya, istri saya dengar. Saya pak waktu online kata dia, baru-baru ini istri saya. Waktu online saya di rumah saudara. Kering saya. Padahal saya ikut ibadah, kering. Beda katanya dengan onsite ya mah. Beda. Waduh saya sekarang dibakar lagi, saya gak mau online kata dia. Karena saya selama 2 tahun kering, hidup saya jauh daripada Tuhan. Banyak masalah apapun. Tapi sekarang pak, saya sudah mengikuti online. Saya mempersiapkan diri lebih baik. Datang beribadah. Kata dia loh, ada istri saya ketika konseling. Karena kalau onsite, saya ketika pujian saya dilawat Tuhan di rumah. Lagi gini, anaklah ginilah, itulah inilah, itulah. Kering saya 2 tahun. Tapi mulai hari ini kemarin
Waktu kita mendoakan dengan istri saya, nangis terus Pak Tuhan. Nangis terus, ada mungkin setengah jam ada ya. Nangis terus, dia haus akan Tuhan. Karena apa? Aku cuma lihat online, betul tidak salah online ada bisa. Tapi kata dia, saya onset sekarang Pak. Dia nangis karena dia lapar dan haus akan Tuhan. Amin saudara. Saya mengharapkan jemaat Hopo dalam keadaan hari tetap kepada Tuhan. Dia ada kekuatan kita, dia ada pengharapan kita. Jangan sampai sering, enggak lah, udahlah. Gua juga banyak masalah, nanti aja. Gereja minggu depan juga masih ada. Gereja minggu depan masih ada ya Pak Ian ya, selamanya ada. Tapi kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah keadaan hari ini. Amin saudara. Ya, kita harus bebas dari kekecewaan. Amin saudara. Dan kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya. Panggil dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah dalam menghadapi kekecewaan, di tengah-tengah masa yang sukar, mengingat karya Tuhan bagi kita. Mengingat kasih setia Tuhan bagi saya dan saudara. Mengingat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi saya dan saudara. Tetap berjalan dalam ketekunan
dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengampuni, jangan memberikan celah di dalam hati kita untuk menyimpan hal-hal yang pahit, yang akan menghancurkan hidup kita, keluarga kita. Dan kita harus berfokus kepada salib Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus menolong membantu kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar. Bila seluruh jemaat boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Keluarga-keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Berkati sebagai suami-suami, sebagai kepala keluarga, imam, nabi dan raja di rumahnya. Berkati istri sebagai penolong yang baik. Sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan suami Tuhan. Bagimu tidak ada barang mustahil Tuhan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada setiap kami Tuhan. Kau memberkati. Berkati anak-anak kami. Karena kami percaya masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati gerejamu ini Tuhan. Berkati gembala dan ibu gembala Pak Yan dan Ibu Esther. Wakil gembala Pak Popo dengan istrinya. Seluruh pengerja di seluruh koordinator departemen. Sampai seluruh jemaat. Sampai seluruh anak-anak sekolah minggu. Teen youth diberkati oleh Tuhan. Pakai gerejamu ini Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa. Untuk dimana kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan bagi gerejamu. Diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa tidak lupa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Di mana kami lahir, di mana kami ada Tuhan. Kami percaya rencana-Mu besar atas bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu, di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kau memberkati hasil negeri kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ini akan jadi terang. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan keluarganya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan karena dia diperhadapkan dengan banyak masalah persoalan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkati Wakil Presiden Pak Maruf, amin. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan. Berkati seluruh menteri yang bertugas takut akan Tuhan ada padanya. Berkati TNI, Polri. Tuhan Kau percaya, Kau sedang berkarya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya untuk pemilu 2024. Kami sangat percaya ada dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik. Pemimpin untuk bangsa dan negeri kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari terima berkat Tuhan dengan iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan amin.